Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Ayu Setiasi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 187205664 Pendidikan Ekonomi B. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan mendapatkan tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati MSI. Di kesempatan kali ini saya akan membahas siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini terdapat 11 siklus akuntansi. Pertama, kita harus mengenal tahapan siklus akuntansi. Apa sih itu tahapan siklus akuntansi? Yaitu aktivitas pengumpulan data dan pengelolaan data akuntansi secara sistematik dalam satu periode akuntansi. Kemudian dari 11 siklus akuntansi ini kita bahas masing-masing. Dari yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi, yaitu akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Yang kedua, kita akan mengenal analisis transaksi, yaitu untuk mempermudah penulis, yaitu akan dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sistem pencatri double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama. Kemudian yang ketiga, kita mengenal pencatatan transaksi pada jurnal. Kemudian dicatat secara runtun di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal itu disebut journalizing. Jurnal ini ada dua macam, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Apa sih itu jurnal umum? Yaitu dengan istilah jurnal saja. Biasanya pencatatan transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu dikredit. Sedangkan jurnal khusus ini diselenggarakan untuk meningkatkan efisien pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contohnya seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain. Kemudian kita mengenal juga langkah kemudian, yaitu posting buku besar. Yaitu langkah selanjutnya ini memposting transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar ini adalah kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo ini adalah cara menyusun neraca saldo ini sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika saldo debit tidak sama dengan jumlah di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang. Kemudian langkah selanjutnya kita yaitu penyusunan jurnal penyelesaian. Jika akhir periode akuntansi terhadap transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyelesaian. Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan itu disusun seperti yang pertama ini, laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Yang kedua ini laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang terjadi. Yang ketiga ini neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas.
Yang keempat ini laporan arus kas, memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya itu dengan menolkan atau membuat nihil rekening berkaitan, rekening-rekening nominal yang harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau dialirkan sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Pada langkah ini, akuntansi menutup neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar sehingga dibuat jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya membuat saldo rekening-rekening permanen saja. Langkah terakhir yaitu kita menyusun jurnal pembalik. Tujuannya adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikut. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahap terakhir ini juga bersifat opsional. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya menerangkan ada yang kurang jelas atau kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.